Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2021 akan membahas materi mengenai memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen dalam mata kuliah pengantar bisnis dibimbing oleh Dr. Randa Fitrieti MM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsa Bilang Haliza dengan NIM 211011559 dan saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Regina Anastasia dengan NIM 211011579, Ana Aufa Azelia dengan NIM 211011507 dan Putra Yudhistira dengan NIM 21101115103. Selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan zaman dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan menuntut perusahaan untuk selalu melakukan perubahan dan cara dalam melayani konsumen, menangani pesaing, dan mengeluarkan produk yang dihasilkan. Persaingan yang sangat ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif, kreatif dalam menghasilkan dan mengeluarkan produk-produk yang sekiranya disukai atau dibutuhkan konsumen. Tanpa inovasi, kreativitas perusahaan dalam menghasilkan produk dapat menimbulkan produk suatu perusahaan tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang memenuhi pasar. Dalam mengembangkan bauran pemasaran, untuk setiap produk, para produsen biasanya mempertimbangkan apa yang dibeli konsumen sewaktu mereka membeli produk. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Tinjauan pustaka, menurut Griffin dan Ebert 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Menurut Hopper, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan atau commerce dan industri pasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh atau dunia bisnis secara menyeluruh. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, ada strategi pemasaran yang akan dibahas oleh Saudara Putra Yudhistira. Selanjutnya, ada 5P of Marketing atau bauran pemasaran yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian, target pasar akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ana Aufa Azelia. Dan yang keempat, perilaku konsumen akan dibahas oleh rekan saya, Regina Anastasia. Yang kelima, penetapan harga akan dibahas oleh rekan saya, Putra Yudhistira, dan yang terakhir ada studi kasus akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, yang pertama, strategi pemasaran. Kepada Putra Yudhistira, dipersilahkan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Mula-mula kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari pemasaran itu sendiri? Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menawarkan barang yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Nah, dari situ nih, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang agar jumlah penjualan dapat meningkat. Kemudian ada fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Kenapa sih strategi pemasaran saja kok bisa menjadi motivasi pengembangan bisnis? Tentu bisa. Karena jika suatu perusahaan telah memenuhi atau telah mencapai target strategi pemasarannya, maka pengusaha akan selalu ingin perusahaannya berkembang menjadi lebih besar. Nah, hal tersebut akan memicu motivasi si pengusaha tersebut. Yang kedua, membuat koordinasi tim dalam perusahaan menjadi lebih efektif. Kenapa sih lebih efektif? Karena dalam menjalankan strategi pemasaran, tim-tim di dalamnya itu pasti saling berkoordinasi
untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, jika ada tim-tim yang miss, maka akan dievaluasi untuk kedepannya dan membuat koordinasi tim dalam perusahaan menjadi lebih efektif. Begitu. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan ini kan pasti memiliki tujuan atau goals tertentu ya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat udah sampai mana sih goals dari perusahaan tersebut yang tercapai. Nah, yang keempat ada mengawasi kegiatan perusahaan. Mengawasi kegiatan perusahaan ini juga termasuk tujuan perusahaan loh. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengetahui sudah seberapa jauh dan seberapa berkembang perusahaan tersebut dalam melakukan pemasaran. Berikutnya, ada tips strategi pemasaran. Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Nah, ini tuh sama saja dengan planning ya. Yang kedua, menyasar target market. Nah, kita harus tahu nih, kita ingin memasarkan produk kita ke siapa, umur berapa, dan kawasan daerah seperti apa. Yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Kenapa sih anggaran harus kita perhitungkan dengan akurat? Kenapa kan bisa dilebihin aja? Nah, nggak bisa seperti itu. Karena anggaran pemasaran dan anggaran lain-lain itu berbeda. Jika semakin besar anggaran perusahaan untuk melakukan pemasaran, maka target yang dicapai harus juga lebih besar. Yang keempat, menentukan marketing mix. Yang kelima, menggunakan website untuk memasarkan produk. Nah, di era digital saat ini, website itu penting sekali untuk pemasaran karena masyarakat saat ini ingin kemudahan untuk mengakses dan melihat berbagai macam produk yang kita tawarkan. Yang keenam, melakukan branding dengan baik. Jika kita telah melakukan branding dengan baik, maka otomatis pelanggan atau klien akan tanpa ragu memilih produk kita dibandingkan produk kompetitor yang lain. Yang ketujuh, promosi dan iklan. Nah, promosi dan iklan ini juga sangat penting karena masyarakat melihat produk kita tuh seperti apa first impression yang dilihat oleh masyarakat tersebut. Yang ke-8, customer relationship management. Nah, ini tuh bagaimana cara kita melayani konsumen agar konsumen merasa nyaman dan puas dan tertarik untuk balik lagi membeli produk dari kita. Yang ke-9, menerapkan mobile marketing. Yang ke-10, email marketing. Email marketing ini berguna untuk masukan, kritik, ataupun saran. Jadi kita akan selalu berkembang. Selanjutnya ada 5P of marketing atau bauran pemasaran. 5P adalah product, price, promotion, place, and people. Next slide. Nah, yang pertama ada produk. Produk harus lebih unggul dibandingkan produk pesaing. Maksudnya bagaimana? Nah, produk-produk yang kita jual harus lebih unggul dari segi apapun agar produk kita lebih dipilih oleh konsumen dibandingkan produk pesaing. Misalnya dari segi kemasan, kualitas, atau rasa. Yang kedua, price. Gunakan etika bisnis dalam menentukan harga. Harga yang digunakan harus harga wajar. Tidak boleh terlalu rendah, nanti keuntungan yang didapat sangat kecil. Namun tidak boleh terlalu mahal, karena bisa menjadi pertimbangan konsumen saat membeli produk kita. Jika di toko sebelah lebih murah dan kualitasnya sama, pastinya yang dipilih adalah produk toko sebelah. Promotion, tentukan metode yang menarik. Contohnya, jika kita baru membuka bisnis, kita memberikan promo beli 2 gratis 1 untuk menarik pelanggan. Hal ini diharapkan dapat membuat produk yang kita miliki dikenal oleh orang-orang. Setelah dikenal dan ternyata produk kita disukai, pasti pelanggan akan datang lagi. Yang keempat, place, tempat yang strategis. Maksudnya, ketika membuka bisnis, kita juga harus memperhatikan tempat yang kita gunakan sebagai lahan bisnis. Carilah tempat strategis yang mudah dijangkau dan cukup luas lahan parkirnya. Juga pikirkan cara distribusi, apakah menggunakan jasa online atau delivery. Yang kelima, people, memilih orang yang tepat untuk bekerja sama. Jika membuka bisnis diusahakan orang-orang yang bekerja sama dengan kita harus orang-orang pilihan. Apakah kita akan mengelola bisnis sendirian? Jika tidak, maka karyawan yang bekerja di perusahaan kita hendaknya dilatih atau di-training dengan baik agar menjaga citra perusahaan. Jangan sampai citra yang dibangun rusak begitu saja karena karyawan yang tidak bertanggung jawab. Target pasar.
Apa itu target pasar? Target pasar adalah kegiatan mengelompokkan masyarakat berdasarkan segmentasi mereka. Dari segmentasi ini dapat ditentukan segmen mana yang paling cocok dengan karakteristik bisnis yang akan dibangun, yang tujuannya untuk mengarahkan kegiatan pemasaran ke kelompok konsumen tertentu agar pemasaran sesuai dengan karakter mereka. Mengapa perlu mengidentifikasi dan menentukan segmentasi pasar? Dengan adanya segmentasi, Anda akan dapat lebih mengenal target konsumen karena Anda lebih mengenal pasar Anda. Anda dapat secara lebih fokus merancang strategi pemasaran termasuk menentukan channel komunikasinya yang sesuai dengan segmentasinya dan lebih banyak konversi dimungkinkan melalui kampanye pemasaran yang dipersonalisasi sehingga penyusunan strategi produk dan komunikasinya bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Ada 4 hal yang paling penting dalam mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis, mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi. Segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya. Contohnya, penjualan pupuk pada wilayah perkebunan. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Jenis segmentasi demografis sering diterapkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang akan mereka tawarkan. Contohnya, kosmetik untuk menunda penuaan dini dipasarkan kepada wanita berumur 30 tahun ke atas. Yang ketiga, segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana tingkah laku dari seorang konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan customer seperti membeli dan meminum kopi atau makanan untuk perusahaan yang bergerak di drink atau food service. Semacam inilah. Day part ini merupakan elemen yang penting sekali untuk dipertimbangkan guna lebih meningkatkan penerimaan atau revenue. Yang keempat, segmentasi psikografis. Sedikit berbeda dengan ketiga dari segmentasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, karena segmentasi psikografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggan. Biasanya proses penyesuaian segmentasi ini sedikit lebih rumit karena perlu tahu persis mengenai selera sasaran pasar. Contohnya, membagi target pasar berdasarkan kelas ekonomi, kepribadian, atau preferensi gaya hidup. Perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Lalu manfaat studi perilaku konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi resiko terhadap bisnis. Informasi mengenai perilaku konsumen ini dapat membantu produsen untuk merancang produk dan layanan dengan lebih baik dengan tujuan agar bisnisnya dapat berkembang. Yang kedua, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Melalui penelitian perilaku ini, sebuah bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang siapa konsumennya dan apa saja yang harus dijalankan. Lalu yang ketiga, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif.
Memahami tentang perilaku konsumen membantu sebuah bisnis untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, sebuah bisnis akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan. Sehingga dengan cara seperti ini, pelaku bisnis dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih produktif, efisiensi, dan efektif. Yang keempat, sebagai bahan mengumpulkan feedback. Melalui feedback, seorang pebisnis dapat menilai apa yang disukai dan yang tidak disukai konsumennya dari produk atau jasa yang ditawarkannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi terdiri dari usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lain yang menyangkut hal pribadi. Lalu yang kedua, faktor psikologis. Terdiri dari campaign pemasaran dan kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Lalu yang ketiga, faktor sosial. Terdiri dari pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Lalu ada tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks. Misalnya seseorang ingin membeli laptop seharga 40 juta. Tentunya orang tersebut berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, karena produk yang dibeli jarang sekali dibeli dan harganya yang relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior, yang artinya sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang. Lalu yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Artinya konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Misalnya seseorang ingin membeli penggorengan, yang menurutnya tidak ada perbedaan antara penggorengan A, B, C, dan D, padahal keempat penggorengan tersebut memiliki perbedaan. Inilah yang disebut dengan disonansi. Lalu yang ketiga, perilaku membeli yang telah terbiasa atau habitual buying behavior. Misalnya seseorang ingin membeli sampo dan seseorang tersebut sudah sering membeli sampo merek A. Nah, seseorang tersebut tidak ingin lagi melirik merek lain. Dapat disimpulkan, seseorang tersebut memiliki habitual buying behavior. Ia tak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Yang keempat, perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya tentang perilaku konsumen, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Lalu yang keempat, perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda. Akan tetapi ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Yang kelima adalah metode penetapan harga. Gimana sih cara kita untuk menetapkan harga suatu produk? Nah, caranya ada dua. Tapi itu kita lihat dari biaya atau dari pasar. Dari biaya itu ada tiga. Yang pertama, cost plus pricing, markup pricing. Yang ketiga, target return pricing. Kalau berdasarkan pasar, ada 5. Perceived value pricing, going rate pricing, auction type pricing, differential pricing. Yang keenam ada studi kasus, yaitu kasus terkait pemasaran dan perilaku konsumen. Kali ini kelompok kami mengambil dari perusahaan Nike. Nah, perusahaan Nike ini dikenal dengan slogan Just Do It. Kalimat ini tentunya telah melekat di telinga saudara-saudara. Jika kita mendengar kata Nike, maka yang muncul pertama kali di pikiran kita pasti toko alat olahraga berkualitas tinggi yang digemari banyak orang. Menariknya, iklan yang dipasang Nike selalu berupa cerita atau storytelling sehingga orang yang melihat iklan selalu teringat dan produk Nike ini menjadi dikenal masyarakat. Nah, yang kedua ada Spotify. Spotify merupakan layanan musik streaming yang menyajikan lagu dari berbagai belahan dunia. Spotify memberikan pengalaman yang berbeda karena Spotify memiliki filter yang mendeteksi lagu-lagu yang akan kita gemari. Sebagai salah satu pengguna Spotify, saya merasa cukup puas karena aplikasi ini dilengkapi oleh fitur lirik. Kemudian contohnya nih, jika kita mendengarkan lagu dari tahun 2000-an, maka secara otomatis Spotify akan memberikan rekomendasi lagu lain yang sejenis atau dari tahun yang sama untuk kita. Spotify juga menyediakan banyak playlist yang dapat digunakan di berbagai situasi. Misalnya ketika kita sedang olahraga, maka Spotify bisa membantu mencarikan
lagu yang bersemangat untuk didengarkan saat olahraga. Nah, kita tinggal ketik keywordnya, maka Spotify otomatis akan memunculkan lagu terkait. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.